Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Ramadana, salah satu dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Quran Payakumbuh pada prodi Pendidikan Bahasa Arab. Video ini saya buat merupakan salah satu untuk memenuhi syarat sertifikasi dosen di tahun 2023 dalam memenuhi tridharma perguruan tinggi, yaitu di bidang pengajaran. Adapun salah satu mata kuliah yang saya ambil di prodi Pendidikan Bahasa Arab yaitu Ilmu Nahwu Nazari. Berikut saya sampaikan secara singkat deskripsi mata kuliah Ilmu Nahwu Nazari. Mata kuliah Ilmu Nahwu Nazari ini merupakan mata kuliah wajib di Setia Payakumbuh yang berbobot 4 SKS, yang mana 2 SKS diajarkan di semester ganjil dan 2 SKS lagi diajarkan di semester genap. Ilmu Nahwu Nazari ini membahas tentang teori-teori dasar ilmu tata bahasa Arab. Adapun materi pada perkuliahan Ilmu Nahwu Nazari ini meliputi yang pertama isim, fi'il madhi dan mudhari', jumlah ismiyah, isim mausul, objek dalam bahasa Arab, zaraf waktu zaman dan zaraf makan, i'rab fi'il mudhari', sigat masdar, sharih dan muawwal, maf'ul mutlaq, struktur kaidah maf'ul li ajli. Kaidah nahwu merupakan hal dan macam-macam bentuknya, kaidah kana dan inna dan saudara-saudara serta bilangan dalam bahasa Arab. Adapun capaian mata kuliah yang diharapkan, yaitu diharapkan mahasiswa dapat memahami kaidah dan teori dalam bahasa Arab yang digunakan sebagai bahasa internasional serta dapat mengaplikasikannya dalam membaca kitab-kitab bahasa Arab yang tidak menggunakan harakat. Sistem pembelajaran di mata kuliah ini dengan menggunakan metode pembelajaran aktif, yang mana mengutamakan peran keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Adapun metode pembelajaran yang digunakan bergantung dengan materi yang diajarkan, diantaranya dengan discovery learning, ceramah, diskusi, simulasi, dan lain sebagainya. Evaluasi hasil pembelajaran Ilmu Nahwu Nazari ini didapatkan dari keaktifan mahasiswa, baik itu dalam berdiskusi maupun dalam penugasan. Yang kedua, penugasan mandiri dan kelompok. Selanjutnya, diskusi kelompok, UTS dan UAS. Berikut merupakan praktek belajar yang saya lakukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Sabarul khair. Sabarul nur. Kaifa halukum? Khair walhamdulillah. Alhamdulillah khairin. Syukran. Qabla an nabda darsuna. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita absen dulu ya. Pertama, Mirza Gusmita, Atifa Mutiara Hadi, Aziza Fita Karita, Hamni Fitria, Gia Aulina, betul ya? Gia Aulina ya. Terus Minda Febriani. Hadir, ada yang tidak hadir? Hadir semuanya, alhamdulillah. Baik. Materi kita hari ini yaitu kita masuk kepada tema pembahasan kita yang baru pada hari ini. Sebelumnya kita ulang sedikit, merefresh kembali materi kita minggu yang lalu. Pada mata kuliah Ilmu Nahwu ya, Ilmu Nahwu. Pertemuan kemarin kita telah membahas tentang kalimat. Ya, kalimat. Siapa yang bisa menyebutkan atau mengulang kembali materi kita minggu yang lalu? Yang bisa? Silakan. Siapa namanya? Perkenalkan.
Perkenalkan, nama saya Nurma Septiani. Ya. Saya akan menjelaskan meringkas sedikit tentang pelajaran kita minggu kemarin. Ya. Kalimat itu terbagi menjadi 3, isim, fiil, dan huruf. Di sini saya akan membahas tentang isim. Isim merupakan kata yang memiliki makna yang tidak terikat dengan masa. Tanda-tandanya, yang pertama diawali dengan alif lam, yang kedua diakhiri dengan tanwin, yang ketiga khafat di akhir atau Kasrah. baris di bawah. Yang keempat dimasuki huruf jar, dan yang terakhir idhofah. Baik, syukran. Terima kasih. Sudah semuanya, ada yang mau nambahkan? Cukup ya. Nah, itu kesimpulan dari materi kita minggu yang lalu. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang yang kedua. Kalimat yang kedua apa? Al-fi'l. Al-fi'l. Sebelumnya sudah pernah dengar apa itu fi'il? Kalimat kata-kata fi'il? Kata kerja. Siapa? Siapa yang bisa? Apa itu fi'il? Ya, ada yang bisa? Fi'il itu Kata kerja. kata kerja. Betul? Ya, dari bahasa saja kita sudah tahu fi'il itu adalah arti katanya ya. Fi'lun itu perbuatan. Nah, insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas fi'il. Apa itu fi'il? Terutama khusus pada fi'il madhi dan fi'il mudhari' insya Allah. Mulai dari apa itu fi'il ya. Mal makna fi'il. Baik. Mulai dari ta'rif ya. Ta'rif. Apa itu ta'rif? Definisi, pengertian ya. Pengertiannya, terus aqsamuha, Jenis. pembahagiannya atau jenisnya, alamatuha, tanda-tandanya, dan yang terakhir amsaluha, contoh-contoh. Insyaallah kita akan bahas keempat materi ini. Baik, kita mulai dari apa itu fi'il. Coba perhatikan. Ada yang bisa baca? Coba dengarkan. Apa itu pengertian fi'il? Al-fi'lu huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha muqtarana bi zaman. Itu ya. Fi'il kalimat, terjemahannya fi'il itu kalimat yang menunjukkan makna disertai dengan waktu. Bedanya dengan isim apa kemarin? Di waktu. Kalau isim dia cukup makna pada dirinya saja, tanpa terikat dengan masa. Kalau masa itu ada berapa? Masa yang telah berlalu, Masa masa sekarang, dan atau masa yang akan datang. Nah, itu definisi daripada lanjut. Al-fi'lu thalatha. Jadi fi'il itu terbagi kepada 3 pembagian. Pertama madhi, yang kedua mudhari', yang ketiga amal. Jadi insyaallah 2 saja kita bahas hari ini, madhi dan mudhari'. Seperti an-nahwu contoh daraba, yadribu dan idrib. Nah, amarnya idrib. Ada yang tahu arti daraba? Telah memukul, fi'il madhi. Terus yadribu akan memukul, idrib pukulah, fi'il amar. Fi'il amar itu perintah. Nah, sekarang apa itu fi'il madhi? Kita masuk yang pertama. Fi'il madhi huwa kalimat fi'lun yadullu ala husul fi zamanil madhi. Nah, ini kuncinya ya. Kalau tadi fi'il secara keseluruhan, fi'il itu adalah setiap yang menunjukkan makna terikat dengan masa, waktu ya. Nah, fi'il madhi dia khusus zaman
Madhi. Apa arti madhi ini? Lampau. Bagus. Ya. Nah, itu ciri khas daripada fi'il madhi. Diterjemahkan telah masanya ya. Baik, seperti contoh, perhatikan. Wa kallamallahu Musa taklima. Kallama. Nah, ini fi'il madhi. Apa artinya? Allah berfirman ya. Atau kallama itu kan berkata. Kata Allah telah berkata dengan Musa secara langsung. Ya. Terus contoh yang kedua. Nah, ini. Nasartu Ahmad. Apa artinya? Aku telah menolong Ahmad. Jadi dari kata nasoro ya. Nasartu. Nah, karena ada tunya, ada tambahan dhamir anak. Terus yang ketiga, qad khalat min qablika ar-rasul. Nah, ini juga ada contohnya dalam Al-Quran. Sungguh para rasul telah berlalu dari sebelum kamu. Nah, ini tiga ini merupakan contoh fi'il madhi yang masanya kapan? Telah berlalu. Sampai sini ada yang bertanya? Paham? Lanjut ya. Lanjut. Fi'il yang kedua bagian fi'il mudhari'. Apa itu fi'il mudhari'? Wa kalimatun fi'il yadullu ala husul fi zamanil hadir atau mustaqbal. Jadi ada dua di sini ya. Hadir atau mustaqbal. Apa itu hadir? Kehadiran. Hadir kan? Jadi sekarang ya. Hadir. Mustaqbal yang akan terjadi sekarang dan jadi untuk fi'il mudhari' masanya ada sekarang dan yang akan terjadi. Coba perhatikan, fi'il mudhari' adalah kata kerja yang menunjukkan pada peristiwa pada saat ini sedang terjadi atau yang akan datang. Mana contohnya? Yadkhulul muslim ilal masjid. Apa artinya? Mana yang fi'il mudhari' di sini? Yadkhulu. Fi'il mudhari' ya. Artinya apa artinya yadkhulu? Memasuki, masuk ya. Orang muslim itu akan ya. Akan itu apa masanya? Akan terjadi kan? Sebentar lagi gitu ya. Masuk. Itu contoh yang kedua. Coba. Yashkur tulab al-mudarris. Yashkur tulab al-mudarris. Mana yang fi'il mudhari'-nya? Yashkuru. Para murid sedang. Nah, ini sedang berterima kasih kepada guru. Mudarris dan guru. Jadi, nah ini sedang terjadi. Ini yang akan. Terus yang terakhir contohnya takulur ruz. Artinya kamu sedang makan nasi. Nah, ini yadkhulu, yashkuru, takulu adalah fi'il mudhari'. Jadi fi'il madhi masa yang telah berlalu, fi'il mudhari' yang akan terjadi dan yang sedang terjadi. Yang sedang dan yang akan terjadi. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Paham? Insyaallah. Terlanjut ya. Nah, ini alamat Tuhan. Ya. Tadi definisi, sekarang kita masuk sudah bagian sudah. Sekarang masuk kita alamat Tuhan. Apa itu alamat Tuhan? Tanda-tanda fi'il. Jadi bagaimana kita cara menentukan ini kalimatnya fi'il, ini kalimatnya isim? Dia memiliki ciri agar mudah dikenal dan diketahui. Yang pertama, perhatikan, fa'il madhi maftuh akhir abadan. Fi'il madhi itu fathah maftuh ini fathah atau baris di atas, baris akhirnya ya, maksudnya abadan, selama-lamanya. Atau istilah dalam nahwunya mabniyun. Ya. Terus mana contohnya? Alima, daraba, hasuna. Terus apa? Akram. Perhatikan baris lainnya. Di mana barisnya? Akhir. Semuanya fathah. Jadi nggak boleh kita baca alimu, darabu atau darabi. Nggak boleh, salah. Jadi dia apapun yang memasukinya, apapun kalimat sebelumnya, dia tidak akan berubah, tetap baris di atas. Nah, itu salah satu
tanda dari fi'il madhi. Yang kedua, tanda yang kedua, qad diawali oleh kata qad. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun, perhatikan, qad aflahal mu'minun. Apa artinya? Sesungguhnya. Aflah apa? Apa arti aflah? Menang, telah menang ya. Qad aflah, sungguh telah menang atau beruntung atau sukses, aflah ya. Atau bahagia juga bisa diterjemahkan. Sungguh beruntung al-mu'min, orang-orang yang beriman. Jadi kalau sudah ada qad, maka setelahnya ada fi'il madhi. Terus yang terakhir tandanya ta'ut ta'nis sakinah. Apa itu ta'nis sakinah? Ada yang tahu? Ta yang sukun di akhir. Cuma ta'nisnya apa ini? Ya sukun, betul. Kalau sukun pasti di akhir ya, nggak mungkin sukun di awal ya. Sukun maksud di sini pasti di akhir. Nah, ta'nisnya apa? Pernah muannas muzakkar tahu untuk? Betul. Ta ta'nis maksudnya ta yang menunjukkan perempuan dan dia sukun, ditandai dengan sukun. Mana contohnya? Alamat. Alimat. Alimat. Jadi kalau kita terjemahkan, dia perempuan telah tahu. Alimat ya. Jadi di samping tadi kan katanya maftuh di akhir. Kalau dia alimat. Tapi kalau sudah berubah ke alimat, domirnya juga berubah nih. Domirnya hiya ya. Kalau ini huwa ya. Alimat ini alimat. Nah, itu 3 tanda secara umum ya dari fi'il madhi. Kenapa dia maftuh? Karena dia mabni. Mabni itu selama-lamanya fathah. Terus yang kedua, apa tanda-tanda dari mudhari al-mudhari? Ma kana fi awwalihi ihda az-zawaid al-arba' yajma'uha qawluka anita. Jadi yang fi'il mudhari itu salah satu tandanya ada di awalnya salah satu huruf tambahan ajlisu. Ini ada alif, najlisu, ada nun. Pasti tidak akan lepas dari yang 4 ini. Kalau ada tanda-tanda ya awalnya atau ta atau alif atau nun, maka ada kemungkinan dia fi'il mudhari. Tanda yang selanjutnya as-sin ya. Sin ini diawali oleh sin. Bukan sin seperti ini ya, sin huruf sin. Ini contohnya saya dalam Al-Quran itu banyak contohnya. Sin ini. Jadi kalau masuk sin yang fi'il mudhari itu ya'lamun. Sin itu artinya apa? Ada yang tahu? Apa? Bukan. Sin itu selagi akan ya, selagi akan mengetahui mereka. Nah itu. Atau saya jelis, saya akan segera duduk. Nah itu. Terus kalau ada sin pasti setelahnya fi'il mudhari. Dan yang ketiga saufa ya. Nah, contohnya banyak juga di dalam Al-Quran. Fasaufa nusrihi nar, fasaufa nuktihi nar. Ini adalah surat pendek, banyak contohnya. Kalau sofa musri, nah, ini juga tanda tadi ada di awali nun. Nah, terus apa? Sofa nuktihi nar. Nah, ini nun awalnya. Jadi ini tanda-tanda dari fi'il. Baik itu fi'il madhi ada 3 dan secara umumnya fi'il mudhari juga ada tandanya 3. Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang mau bertanya? Paham semuanya? Insyaallah. Baik. Nah, ini contoh-contoh. Nah, ya. Contoh-contoh dari fi'il. Ya, perhatikan. Nah. Uridu an ansura abi fi mazra'ah. Mana yang fi'il mudhari'nya? Ya. Bukan yang merah ini ya.
Tapi uridu. Apa tandanya di sini? Alif. Alif. Ya, ada alif di awalnya. Baik. Silakan kalau ada yang mau bertanya tentang materi kita hari ini. Ustaz, izin bertanya. Ya, silakan sebutkan namanya. Baik, Ustaz, perkenalkan nama saya Gia Alwina. Ya. Saya ingin bertanya, Ustaz, bagaimana cara membedakan fi'il madhi dengan fi'il mudhari, Ustaz? Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Yang silakan sebutkan namanya. Perkenalkan, Ustaz, namanya Atifah Mutiara Hadi. Ya. Jadi, Ustaz, apa yang dimaksud dengan mabni? Mabni ya. Mabni. Baik, lalu pertanyaannya cukup ya. Apa bedanya fi'il madhi dan fi'il mudhari? Sebelum Anda terangkan, ada yang mau menjawab? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Apa perbedaan fi'il madhi dengan mudhari? Ada yang bisa? Bisa? Silakan. Boleh dicoba. Jadi, fi'il madhi itu kata kerja untuk masa lampau, sedangkan fi'il mudhari kata kerja untuk sekarang dilakukan. Baik, terima kasih. Betul ya? Fi'il madhi itu masanya telah berlalu dan fi'il mudhari masanya sekarang. Nah, pertanyaan selanjutnya itu kan kalau kita tahu artinya, Iya. bagaimana kalau kita tidak tahu artinya? Ada yang bisa? Nah, sebagaimana tanda-tanda dari fi'il madhi dan fi'il mudhari itu salah satu mudah kita untuk mengetahui mana antara fi'il madhi dan fi'il mudhari. Yang apa itu yang paling mudah itu kalau dia pakai baris ya. Perhatikan akhir katanya. Ya, kita kembali lagi. Ya. Alif, nun, ya atau ta. Perhatikan awal katanya. Kalau ada salah satu di antara yang empat ini, ada kemungkinan dia fi'il mudhari, bukan madhi ya, mudhari. Kalau fi'il madhi itu bisa ada nanti hamzah, bisa ada tapi perhatikan akhirnya dari patah nggak? Kalau nggak berarti bukan. Ya. Terus ada kalau di awalnya perhatikan kalau ada sin, sofa pasti. Nah, ini tanda pastinya ya. Kalau ada sin pasti setelahnya ada fi'il mudhari itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Nah, itu perbedaan antara fi'il madhi dan mudhari. Atau lebih mudah lihat kamus nanti. Pertanyaan selanjutnya tentang apa itu mabni. Tadi kan fathah itu kata lain dari kenapa dia selalu fathah? Karena dia mabni. Mabni itu sebenarnya dia mabni satu kalimat itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Apa itu mabni? Mabni itu tetapnya suatu baris kalimat, suatu kata. Nggak boleh berubah-ubahnya. Apapun amil yang masuk sebelumnya. Sedangkan mu'rab, ya, lawan dari mabni itu dia bisa berubah-ubah akhirnya karena ada amil yang masuk. Seperti contoh kalau ada fi'il mudhari, kalau fi'il mudhari itu kan awalnya selalu baris dhammah, ya. Tapi kalau ada amil masuk, amil nasib, amil seperti amil jawazim seperti ini, an, maka dia berubah menjadi fathah, an surah. Karena ada amil ini berubah dia. Tapi kalau yang mabni tadi, apapun yang masuk dia tetap nggak berubah barisnya, tetap selama-lamanya. Nah, itu yang mabni. Mabni itu diulangi tetapnya baris atau harkat suatu kalimat atau kata. Dan yang Arab lawan dari mabni itu berubah-ubahnya baris suatu kalimat atau kata karena ada amil yang masuk pada kalimat tersebut. Paham tuh? Insyaallah. Jadi untuk materi kita hari ini cukup sampai di sini. Untuk tugas atau latihan masing-masing antum nanti silakan cari di dalam Al-Quran 10 fi'il madhi dan 10 contoh fi'il mudhari. Mudah-mudahan antum bisa menyelesaikan tugasnya sesuai dengan kitab pedoman nanti apa itu fi'il madhi, mudhari dan syarat-syarat yang sudah kita pelajari. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Baik, mungkin pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa antum pahami dan antum cerna bisa kita praktekkan pada pembelajaran berikutnya. Baik.
naktafi bihadza naqra hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih banyak ya sudah bantu